Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Benteng Umat. Video kita simpel saja. Ternyata Nabi ke-26 itu dalam kurung Paul Zheng memiliki julukan yang banyak. Pertama adalah penjahat, yang kedua adalah bajingan, yang ketiga adalah psikopat, yang keempat adalah hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan, yang kelima adalah Tuan 378. Apakah Tuan 378 apakah psikopat? Nanti kita bahas ya. Nah, di sini fakta bahwa dia disebut sebagai psikopat dan bajingannya oleh Pak Komarudin Simanjuntak yang adalah lawyer daripada si Kosman yang di bawah Pak Saifuddin Ibrahim ya. Next. Bahwa Pak Komarudin Simanjuntak ini menyebut dia atau menurut dia sebagai psikopat ya. Bahkan dalam video ini kan bukan lagi psikopat tapi bajingan ya, bajingan yang psikopat. Jadi nanti judul saya pun sama ya, ternyata Paul Zheng adalah seorang bajingan psikopat. Demikian ya, coba dengar deh. Tuh, saya sesungguhnya kasihan melihat kehidupanmu dan saya bermaksud menolongmu. Saya ini bahagia, saya itu lebih bahagia dari lawyer ini yang suka bohong. Saya nggak perlu bohong. Saya tidur saja baik-baik, tidur di rumah dapat 1.500 euro ditambah 600, 2.100. Bayangin. Ya kan? Saya bermaksud menolongmu. Saya mengelola legal dari rumah sakit. Kayaknya dia yang perlu jadi pasiennya deh. Ya kan? Schizofren, berkepribadian ganda. Tadi dia ngancem-ngancem, sekarang mau kasih saya, mau tolong saya. Tadi ngancem-ngancem. Klien saya belasan tahun adalah orang terkaya di Indonesia. Saya melindungi ratusan hingga ribuan dokter dan tenaga kesehatan. Saya melindungi. Dari apa? Saya sudah konsultasikan videomu menjelek-jelekan saya dan para hamba Tuhan lainnya. Diagnosa sementara adalah kamu penderita skizofren. Hamba Tuhan mana yang saya jelek-jelekan? Ya saya kalau bilang pendeta 15 miliar jelek, ya jelek karena saya lebih ganteng. Tapi yang lain-lain nggak pernah saya jelek-jelekan hamba Tuhan. Karena semua itu, apalagi kalau cerita Saifuddin ya, itu sahabat baik saya. Tadi kan udah dengar sendiri dari Kalisoliso itu saksinya di Lembang tuh dari awal. Saat Pak tadi ya, Pak siapa tadi, kebodohan tadi itu kan dulu saksinya di Lembang. Ya kan, jadi nggak ada ya. Penderita psikopat tidak boleh terhubung dengan internet karena kan banyak korban. Yang mana korbannya saya? Silakan datang aku ke sini. Yang ada kita menggunakan internet untuk menghimpun dana untuk nolong. Nggak kayak dia. Di internet dia pakai buat koar-koar, ya kan? Ini fakta bahwa Pak Komarudin Simanjuntak ya. Tadi kan secara tertulis tuh lewat WhatsApp. Sekarang ngomong langsung di hadapan publik ya dengan Pak Saifuddin Ibrahim bahwa kamu itu bajingan, kamu psikopat di sini ya. Oke. Jangan kamu macam-macam di luar negeri mencoba menjelek-jelekkan nama saya. Saya sudah lihat video-video yang bohong itu. Itu kepalsuan. Tapi ada yang lebih berbahaya buat kamu, neraka. Kalau kau tidak bertobat, neraka menunggumu. Ya Paul Zheng ya, saya harap kamu sadar, bertobat dan menyesali perbuatanmu. Mungkin umurmu masih jauh di bawah saya, pengalamanmu juga masih kurang. Kalau kau pejantan atau kau jantan, pulang ke Indonesia, saya bela kamu, hadapi masalahmu. Itu baru pemimpin yang baik dan benar, bukan melarikan diri. Yang melarikan diri itu adalah pemimpin upahat atau gembala upahat. Itu bukan gembala yang benar. Tapi kalau kau gembala yang benar pulang ke Indonesia, saya lindungi kamu. Saya bela nasibmu. Dan tidak usah pakai bayar. Karena saya komitmen selalu membela gereja dan pendeta. Sudah banyak gereja yang saya buka. Saya peringatkan ya, saya ada di grup-grup organisasi Israel di dunia ini. Kenapa kamu bilang lawyer Wawamis? Bajingan kalian, saya bilang gitu. Maka saya peringatkan tadi kepada Paul Zheng, siapapun kamu, saya tidak perlu dengan kamu. Saya punya jaringan ada di mana-mana. Saya peringatkan ya, saya ada di grup-grup organisasi Israel di dunia ini, termasuk organisasi Amerika. Jangan kamu macam-macam di luar negeri mencoba menjelek-jelekkan nama saya. Saya sudah lihat video-video yang bohong itu. Itu kepalsuan. Tapi ada yang lebih berbahaya buat kamu, neraka. Dengan siapa itu? Dengan dihubungkan dengan. Maka saya tanya deh, Paul Zheng, kau kenal saya? Tidak. Kapan kau kirim uang? Tidak ada. Kenapa kamu bikin-bikin video? Saya dapat kiriman video dari Martin, kamu kasih uang. Ada 400, ada 600, ada 1,2 M. Kemana kau kirim? Oh ini salah pengertian, saya tidak kirim uang, kata dia. Kamu hati-hati lo ngomong lo. Saya sudah lihat videomu.
saya akan undang media cetak elektronik untuk mempermalukan kalian. Karena kalian penjahat semua, psikopat, saya bilang gitu. Saya bilang begitu, bawa nama saya, bilang lawyer Anies, pemeras dan sebagainya. 1 rupiah pun uangmu sampai detik ini tak ada masuk ke saya. Kenapa kamu bilang lawyer bawa Anies? Bajingan kalian, saya bilang gitu. Ya, bajingan dan psikopat. Sekarang dia sebagai hamba Tuhan di sini ya. Amerika itu, dia jujur, dia bagus. Dia nggak berani mengatakan bahwa dia pernah mengirim uang. Tetapi saya terima uangnya. Dia nggak pernah ngaku mengirim uang. Tapi uangnya ada, saya terima. Dari New York, San Francisco, California, Las Vegas, yang di Darwin, Sydney. Tiba-tiba dari Eropa ngaku ngirim 600 juta. Saya minta ini kwitansinya. Jangan main menuduh. Nggak pantas. Itu bukan hamba Tuhan. Itu namanya hama Tuhan. Hama Tuhan ya, Pak Ojeng disebut hama Tuhan. Lebih jauh lagi si Saiful Ibrahim menyebut si Pak Ojeng ini sebagai Tuan 378. Apa sih Tuan 378 ini ya? Tuan 378 itu Tuan penipuan ya, kan? 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tindak pidana penipuan. Jadi Pak Ojeng itu sebagai tuan penipu. Nah, di sini kita harus klarifikasi ya, apa disebut dengan apa tadi psikopat ini ya, biar kita sepakat bersama. Apa tuh psikopat? Kita belajar ya ilmu kejiwaannya. Nggak apa-apa. Ya, agak loading. Loading ya, sorry ya. Penderita psikopat. Nah, sekarang kita mari ke edukasi ya. Apa itu psikopat ya? Bisa masuk sini ya, nggak apa-apa ya, sambil kita belajar ilmu psikologi atau ilmu kejiwaan ya. Apa itu psikopat ya? Mudah-mudahan saya dengan Najib ya, next. Pertama, psikopati adalah penyakit kejiwaan yang dicirikan oleh tindakan yang bersifat egosentris dan antisosial. Psikopati berasal dari kata psikis yang berarti jiwa dan patos yang berarti penyakit. Pengidapnya juga sering disebut sebagai psikopat atau sosiopat karena perilakunya yang antisosial dan merugikan orang-orang terdekatnya. Psikopati tak sama dengan gila karena seorang psikopat sadar sepenuhnya atas perbuatannya. Pengidapnya seringkali disebut orang gila tanpa gangguan mental. Dalam ilmu kedokteran, psikopat adalah suatu gangguan kepribadian yang ditandai dengan sikap tidak sensitif, kasar, manipulatif, dan mencari sensasi dan antisosial. Ya, itulah psikopat. Ya, psikopat berarti gangguan mental atau gangguan jiwa ya. Tanpa apa ya, tapi ya hampir dekat lah dengan OG tanpa J gitu ya, orang dengan tanpa gangguan kejiwaan tapi sebuah penyakit kejiwaan gitu ya, yang sudah diterangkan oleh beliau ini kan. Nah, semua itu kenapa ya? Semua itu karena uang ya, kan dikatakan hubud dunya ra'su kulli khoti'ah. Hubud dunya, hub itu berarti cinta dunia, cinta dunia. Habibi, hub sama ya, dari kata hub. Hub itu berarti habibi, ya hubud dunia berarti cinta dunia. Roksu kepala ya, berarti pangkal gitu ya. Kuli segala. Khoti'ah kesalahan. Jadi hubud dunia hubud dunia roksu kuli khoti'ah. Itu hadis ya. Cinta dunia itu pangkal dari semua kejahatan. Ini pun dalam Alkitab juga ada ya, dalam Timotius apa nggak tahu. Kesannya bahwa cinta dunia itu katanya pangkal semua kejahatan. Jadi bikin ya. Oke, semua itu kenapa ya? Karena tadi dunia membuat orang senang, tapi juga membuat orang bisa gila ya. Disebut juga oleh Nika Astria dalam lagunya ya. Silakan sini ya. Saya udah buatkan lagunya nih. Nika Astria pun dalam lagunya tentang uang itu menyebut juga bahwa uang itu bisa membuat orang lupa ingatannya. Memang uang bisa bikin orang senang tiada kepala. Namun uang bisa juga bikin orang mabuk kepaya. Lupa sahabat, lupa kerabat, lupa saudara,
mungkin juga lupa ingatan. Uang, lagi-lagi uang. Ini ya, uang bisa membuat lupa ingatan. Apakah termasuk psikopat? Wallahu alam bishawab. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.